Beberapa tahun ke belakang ini kita selalu meraih prestasi ya, terutama di pemuda pelopor. Nah, terakhir ke tahun 2022 kemarin kita meraih peringkat pertama pemuda pelopor tingkat Provinsi Lampung di bidang kependidikan. Untuk hal-hal apa aja, bidang apa aja yang cukup menonjol di Pesawaran ini, prestasi pemudanya? Tapi kalau presentasi, berapa persen yang masih menganggur pemuda di Pesawaran ini? Prestasi kita di olahraga cukup menonjol. Kita ini peringkat ketiga kemarin Porprov tahun 2021 ya. Iya. Porprov ke-9 kita peringkat ketiga se-Provinsi Lampung dengan perolehan medali sebanyak 296. 296. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kita Bupati Pesawaran Menyapa. Kali ini tim Rilis ID TV berada di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran, dan kita akan berbincang tentang bagaimana pembinaan pemuda dan olahraga yang ada di kabupaten ini. Nah, sudah hadir bersama kita ini ada Bapak Fiski Firdaus, Sarjana Kehutanan. Beliau adalah Pak Kadis Pora. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Kita sengaja datang sore biar aktivitas kantornya udah agak lengang, jadi nggak terlalu mengganggu dan kita bisa nyaman ngobrol. Bang, tentang pembinaan pemuda yang ada di Kabupaten Pesawaran ini bisa diceritain nggak Bang? Programnya apa aja yang udah berjalan selama ini? Jadi kalau program kita ini ada 3 sebetulnya dalam rangka pembinaan kepemudaan lah ya. Kepemudaan. Khusus kepemudaan ada sebenarnya ada 3 program. Yang pertama program pengembangan kapasitas kepemudaan. Oke. Yang kedua pengembangan kapasitas kepramukaan. Yang ketiga program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan. Oke. Jadi program di kita ada 3 terkait dengan pemuda dan olahraga. Pemuda, pramuka dan olahraga. Ya. Okay. Dalam hal ini pramuka digabung dengan olahraga sebetulnya ini juga kan. Jadi ada 3 program besarnya. Setelah itu ada kegiatan-kegiatannya yang menjurus. Jadi 3 itulah yang terkait dengan program di di Kabupaten Pesawaran ini. Di Dinas Pemuda dan Kepemudaan dan Olahraga. Kepemudaan dan olahraga. Betul ya. Dinas Kepemudaan dan olahraga. Itu bisa dijabarin nggak satu persatu tuh kalau untuk pemuda seperti apa, pramuka seperti apa, olahraga seperti apa program-programnya itu, Bang? Jadi 3 program itu terbagi dari beberapa kegiatan ya. Yang pertama tadi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan ada 2 kegiatan. 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda, serta pemuda kader. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. OKP ya. Nah terus itu kan tadi disebut juga salah satunya ada pemuda pelopor gitu-gitu. Itu ada pembinaan khusus nggak itu sebetulnya dari masing-masing kecamatan kah atau masing-masing desa atau gimana itu Bang? Jadi dalam beberapa tahun ke belakang ini kita selalu meraih prestasi ya, terutama di pemuda pelopor. Nah, terakhir ke tahun 2022 kemarin kita meraih peringkat pertama pemuda pelopor tingkat Provinsi Lampung di bidang kependidikan. Ya, atas nama siapa namanya lupa ya? Tahun lalu ya? Tahun kemarin ya. Dari Pesawaran dari Pesawaran ya, tahun 2020 kemarin. Oke. Tahun ini kalau nggak salah dari Lampung Tengah ya kalau nggak salah. Iya, mungkin ya. Itu belum ada kabar juga karena masih proses ini. Masih proses, iya. Terus gini, sebenarnya kalau di dalam apa tuh ya, undang-undang atau apa tuh namanya, pemuda itu usianya dari berapa sampai berapa Bang? Yang masuk kategori pemuda ini usia antara 16 sampai 30 tahun. 16 sampai 30 tahun. 30 tahun masih terhitung pemuda ya? Jadi ukurannya 16 sampai 30 tahun. Nah, kita Kabupaten Pesawaran menurut data demografi dari BPS, kita ini 23,83% adalah pemuda. 23,83% pemuda di Pesawaran ini. Jadi dari 116.000 jiwa penduduk Pesawaran itu adalah pemuda.
dari 487.000 jiwa keseluruhan. Hampir 1/4 lah ya. Iya, 1/4 kurang dikit. Kurang dikit, iya. Itu usia pemuda ya. Usia pemuda. Dan itu mereka domisili apakah juga ada di luar Pesawaran yang pastikan kuliah atau gimana? Ya mungkin. Termasuk data itu juga? Data ini KTP ya. KTP. Data dari BPS. Artinya yang keluar pun kalau masih domisili Pesawaran berarti terhitung tinggal di Pesawaran walaupun kuliah di Jakarta, di mana gitu kan. Terus dalam pembinaan itu Bang, yang paling menonjol kan dibilang tadi kalau pemuda pelopor tahun lalu menang juara 1. Untuk hal-hal apa aja, bidang apa aja yang cukup menonjol di Pesawaran ini, prestasi pemudanya Bang? Pemuda, terutama tali pelopor juga dalam rangka pertukaran pemuda, kita juga pertukaran pemuda. Iya, pertukaran pemuda antar provinsi. Kita di tahun 2022 juga berhasil mewakili Provinsi Lampung. Oh, untuk tingkat? Untuk tingkat Indonesia. Se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. Jadi kita waktu itu mengirimkan atas nama Yesi ya dari Kedondong. Yesi, siapa namanya lupa saya. Atas nama Yesi ikut dalam rangka pertukaran pemuda antar provinsi di Papua Barat. Iya, di Papua Barat. Hasilnya gimana dia di situ? Hasilnya ya bisa bersaing dengan provinsi lain. Apa dia prestasinya yang spesial dari si Yesi ini? Yesi ini terutama pendidik. Itu memang di tenaga pendidik ya. Di Pesawaran ini kan Bang, digalakkan sekali UMKM. Terus di Pesawaran ini juga lahan pertaniannya cukup besar. Tambah lagi potensi wisatanya sangat besar. Nah, itu apakah ada program-program kepemudaan itu yang terkait dengan itu tadi Bang? Oke, ada. Jadi kita juga melakukan pelatihan terkait dengan kewirausahaan pemuda. Kan. Tapi kita kemarin itu kita bekerja sama dengan stakeholder kita KNPI ya. Oh ya, KNPI. Jadi kita kebetulan salah satu menerima hibah di hibah dari pemerintah. KNPI ya. KNPI ya. Jadi kami arahkan untuk mensukseskan untuk mencapai target dari capaian kinerja kita. Kita arahkan juga melakukan pelatihan kepemudaan dalam hal wirausaha. Oh, dalam hal wirausaha. Jadi dikasih modal tuh mereka jadi. Enggak, pelatihan aja. Oh, pelatihan aja. Kalau kita tupoksi kita bukan memberikan solusi modal. Oh, bukan ya. Jadi yang memberikan modal mungkin OPD lain kan, seperti koperasi UMKM kan yang lebih spesifik. Pelatihannya dari kita. Ya, kalau kita lebih ke pembinaannya tadi Mbak. Ya, bukan bukan bantuan-bantuan. Oh, gitu. Alat modal dan usaha gitu enggak modal, ya? Enggak kita enggak gitu ya. Itu mungkin di dinas lain ya. Jadi memang ada keterkaitan antar dinas nih sebetulnya. Oke. Tadi disampaikan Bang soal jumlah 23,83% pemuda yang ada di Kabupaten Pesawaran. Artinya itu adalah usia produktif ya, usia produktif. Terdata nggak tuh mereka yang maksudnya belum kerja, masih nganggur, sudah kerja dan lain-lain itu gimana Bang? Itu sebetulnya ada data tapi harus kita pelajari lagi dari data statistik. Tapi kalau presentasi, berapa persen yang masih menganggur pemuda di Pesawaran ini? Kecilkah atau? Kecil ya. Karena walaupun 100-nya nganggur, tetap produktif kan. Iya, mereka ada usaha gitu, maksudnya ada usaha sendiri ya. Oke. Terus gini Bang, tadi kan ada pelatihan soal wisata dan lain-lain, apalagi tuh Bang programnya? Program terkait dengan kepemudaan. Ya seperti tadi ada 3 ya, pemberdayaan, ada 2 terkait dengan kepemudaan. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pemula serta pemuda kader. Yang kedua, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Selain itu juga ya organisasi kepemudaannya juga yang kita Kalau yang bina. Masuk organisasi kepemudaan itu apa aja misalnya Bang? Selain Banyak. KNPI ya? KNPI, terus ada Karang Taruna. Karang Taruna masuk ya? Karang Taruna, KNPI, banyak lah. Walaupun Karang Taruna sebenarnya kalau SK-nya dia lebih ke dari dinas sosial sebetulnya ya. Ya betul. Tapi pembinaannya dari sini. Ya, karena masih termasuk pemuda juga ya. Iya. Kalau pramuka Bang? Pramuka juga ya termasuk pemuda termasuk ya. begitu. Ya. Di pas kita bina. Ya. Kalau 16 sampai 30 tahun artinya SMA ya. Sampai kuliah. SMA kelas 1 itu udah masuk kategori itu ya, SMA kelas 1 ya. Betul, ya. Nah itu ada nggak sih kalau misalnya dari usia 20 tahun ke 16 sampai 20 terus 20 sampai 25 itu ada nggak jenjang-jenjang seperti itu untuk melihat prestasi dari pemuda di sini Bang? Oh ya, jadi kita udah petakan terutama olahraga ya, kita di olahraga. Nah, kebetulan prestasi kita di olahraga cukup menonjol. Kita ini peringkat ketiga kemarin Porprov tahun 2021 ya. Iya. Porprov ke-9.
kita peringkat ketiga seprovinsi Lampung dengan perolehan medali sebanyak 296. 296. Nah, 296 medali itu 96 emas. Banyak ya? Iya. 78 perak, sisanya 122 adalah medali perunggu. Paling banyak medalinya dari cabur apa? Cabang panahan kita ini. Oh, panahan, ya. Oke. Tapi ya bersaing lah. Putra-putri? Iya, putra-putri. Panahan, bulu tangkis juga lumayan, gitu kan, banyak juga. Terus bela diri lumayan juga kita. Tarung derajat, wusu, ikut semua karate, ya? Iya, 27 cabang. 27 caburnya diikutin semua. Ikut semua. Luar biasa ya. Iya. Luar biasa itu prestasi yang bagus sekali. Prof sebelumnya juga kalau nggak salah juga sempat peringkat kedua sebelumnya. Kita kalah sama Metro di terakhir waktu kemarin 2019. Agak turun berarti ya tahun iya. kemarin ya. Tapi perolehan medalinya nambah. Medalinya nambah. Ya, betul, oh ya. gitu. Oke. Secara prestasi ya sebenarnya stabil lah gitu. Cuma selip di akhir aja gitu. Iya. Kesalip di ujung. Iya, itu bikin penasaran. Kapan lagi Prof? Tahun berapa lagi tuh? Tahun 2022. Berapa tahun sekali sih? 4 tahun 2026 ya? 2026, iya. Artinya kan aset dari pemuda yang ada di Kabupaten Pesawaran ini sudah cukup potensi ya, berpotensial ya Bang ya. Betul. Udah tinggal bagaimana mengembangkannya. Dan bagi mereka yang sudah berprestasi itu, apalagi yang dilakukan? Ada program apa itu untuk mereka terus mencapai prestasi lebih tinggi gitu-gitu, ada nggak sih? Misalnya pendidikan gratis di mana gitu, ada nggak? Ya sebentar ini karena sebenarnya program ini banyak sih sebetulnya. Sebenarnya banyak, ya, cuman kan ada yang mengganjal. Iya benar, terkait dengan anggaran pembiayaan, ya? betul iya. Kan. Kalau program banyak yang bisa kita dari mulai usia dini malah kita. Iya gitu betul. Kan, jadi akhirnya apa? Itu. Dengan kendala itu tadi, apa yang menjadi prioritas akhirnya? Ya kita kalau dipilah-pilah. Ya dipilah-pilah mana yang lebih yang lebih berpotensi ya. Jadi artinya kita pilah-pilah kan. Mana yang betul-betul yang bisa betul-betul berpotensi untuk meningkatkan prestasi. Betul, ya. Iya. Ya. Kalau dia Muli Menganai nggak masuk di situ ya? Muli Menganai di Dinas Pariwisata, betul. Iya. Ya. Walaupun mereka kategori pemuda, betul, ya, tapi pembinaannya tidak di sini. Jadi ada pembagiannya ya. Betul, ya. Lebih condong kemana sih Bang sebenarnya kalau prestasi dari pemuda di Pesawaran ini? Olahraga kah, pramuka kah, atau kepemudaan atau akademik? Kalau akademiknya di kita kan tidak ada perguruan tinggi ya, baru ada satu lah kan. Lebih condong ke olahraga kalau kita. Oh, lebih ke olahraga. Oke. Di samping ya pembinaan ke organisasi pemuda tetap merupakan prioritas juga karena pemuda di Pesawaran kita libatkan dalam pembangunan gitu kan. Nah, terus kalau dia mau ada porprov atau ada pertandingan tingkat provinsi gitu, itu mencari bibit unggulnya gimana tuh? Datang ke sekolah-sekolah atau gimana? Dari awal ya benar. Jadi kita pembinaannya dari mulai sekolah-sekolah kan. Kita seleksi di sekolah-sekolah. Nanti kita setelah kita juga kebetulan keunggulan kita di kita ini ada Brigip ya. Iya, Piabung tuh wilayah sini ya. Iya. Jadi di situ banyak atlet-atlet berpotensi kan. Iya. Karena ya ada kerjasama sama Brigip ya Bang untuk pelatihannya. Iya betul ya. Latihannya gitu. Kami waktu juga memberikan fasilitas untuk latihan olahraga di Brigip kalau nggak salah. Iya. Jadi atlet-atlet berprestasi kita ya banyak juga dari Brigip gitu kan, dari tentara yang ada angkatan laut yang ada di Pesawaran itu. Itu kelebihannya kita itu. Iya, sangat banyak kelebihan sih Pesawaran ini dengan jumlah pantai yang sangat besar gitu. Ada Piabung itu masuknya di wilayah Pesawaran. Gunung, laut ada semua. Sawah ada semua. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua ya Bang, tentang bagaimana pengembangan kepemudaan di Kabupaten Pesawaran. Pemirsa, kami akan lanjutkan kembali bincang kami dalam Bupati Pesawaran Menyapa setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa, kita berjumpa dalam program kami Bupati Menyapa, yang merupakan kerjasama Rilis IDTV dengan pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dan untuk episode pertama kali ini, alhamdulillah kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Bapak Bupati Pesawaran, yaitu Bapak Dendi Ramadona, dan kita akan berbincang tentang Sulam Jelujur. Seperti kita tahu pemirsa, Sulam Jelujur ini sudah mendunia. Tema kita karena terkait dengan hampirnya kita masuk di bulan suci Ramadan tahun 2023, maka tema kita kali ini adalah kesiapan ketahanan pangan menghadapi Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dan sebagai narasumber saya kali ini ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Wildan SEMM. Karena tema kita adalah kesiapan ketahanan pangan menghadapi Ramadan, maka pertanyaan pertama saya itu sejauh mana nih Pak kesiapan yang dilakukan oleh Pemkab Pesawaran
untuk menghadapi bulan suci Ramadan terkait dengan ketahanan pangan. Ini adalah episode yang ketiga kalau nggak salah di tahun 2023 ini, dan sengaja kami yang berkunjung nih ke wilayah Kabupaten Pesawaran. Kebetulan pada episode kali ini narasumber saya adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesawaran, Bapak Anggun Saputra. Kita mau gali lagi untuk tahun 2023 ini. Seperti yang kita tahu ya, ini sudah cukup mendunia. Ada beberapa destinasi wisata Pesawaran yang sudah mendunia. Kali ini dalam program ini, di episode ini khususnya, kami sengaja datang ke satu tempat sesuai dengan narasumbernya. Kapasitas narasumbernya sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Sam Herman. Sejauh ini kalau produksi padi di daerah ini khususnya Pak, tidak pernah ada kendala atau gimana? Kalaupun ada kendala apa? Di episode kali ini kami berkunjung ke Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pesawaran. Kita akan berbincang dengan kepala badannya, yaitu saya biasa manggil Bang Evans Sagita SEME. Pemirsa, tema kita kali ini adalah optimalisasi dan inovasi peningkatan PAD di Kabupaten Pesawaran. Jadi kita akan berbincang seputar itu kepada Bang Evans. Jadi kegiatan Paskibraka ini merupakan tahun terakhir dilaksanakan oleh Dispora. Oh gitu? Ya. Jadi tahun 2023 pemuda udah kita bahas tentang bagaimana prestasi akademik juga. Apakah itu menjadi pengaruh juga buat mereka yang dibolehkan untuk berprestasi di bidang lain? Misal dia ikut olahraga ya. Apakah ada syarat prestasi akademiknya harus bagus dulu gitu nggak? Kalau yang buat pelajar? Yang pertama, pemuda ya kita jadikan motor penggerak dalam pembangunan di Kabupaten Pesawaran. Itu yang pertama. Yang kedua, prestasi olahraga juga. Ya kan kita mencari bibit-bibit muda untuk meraih prestasi yang di bidang olahraga. Jadi terkait pemuda dan olahraga. Pemuda Pesawaran bisa memberikan prestasi bukan cuma di level Provinsi Lampung, di level Indonesia, bahkan di level internasional. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Bupati Pesawaran Menyapa bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Fiski Firdaus, Sarjana Kehutanan. Tadi kita udah singgung ya, bagaimana prestasi kepemudaan serta olahraga di Kabupaten Pesawaran yang cukup membanggakan. Satu hal yang pengen kita singgung itu kalau dia terkait dengan dunia pendidikan level SMA, yang menarik adalah tentang Paskibra. Ya, Paskibraka ya. Oke, itu bisa diceritain nggak Bang? Prestasi yang pernah diraih dan sampai saat ini seperti apa? Oke, siap. Jadi kegiatan Paskibraka ini merupakan tahun terakhir dilaksanakan oleh Dispora. Oh gitu? Ya. Jadi tahun 2023 Dispora, tahun depan? Selanjutnya di Kesbangpol. Oh gitu. Karena ada aturan baru, ada Kepres terbaru terkait dengan pelaksanaan Paskibraka. Dari mulai Paskibra sampai Paskibraka yang di pusat. Ada ininya yang mengisyaratkan bahwa kegiatan tersebut seharusnya tahun ini udah di Kesbang. Tapi mungkin tanggung ya, udah mau masuk 17-an kita ya, gitu. Kami juga kemarin bekerja sama dengan Kesbang, terus sengaja kepanitiaan kita untuk penseleksian kemarin. Iya, kita ajak Kesbang karena tahun 2024 nanti di Kesbang gitu kan. Ya, jadi kita libatkan Kesbang juga biar nggak kaget dalam rangka dari mulai seleksi sampai dengan sekarang posisinya lagi nunggu untuk pelatihan tanggal 8 sampai tanggal 17 kan. Ini kita masih menunggu peserta seleksi udah masuk semua. Nah, kita baru untuk prestasi kita baru bisa level provinsi. Jadi level provinsi belum sempat dapat yang bagian nasional ya? Belum. Ya, alhamdulillah. Tapi udah sampai provinsi itu udah bagus lah. Ada 2 wakil kita, Putra dan Putri dari Pesawaran yang lolos seleksi tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Betul, ya. Itu dari beda sekolah? Beda sekolah ya? Beda sekolah. Ya. Itu penjaringan awalnya seperti apa sih Bang kalau Paskibra itu? Jadi awal dimulai dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah lewat dengan Purna Paskibraka. Jadi mereka sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Pesawaran ya. Nanti kita buka pendaftaran. Nah, kalau sekarang pendaftarannya itu dengan metode baru langsung ke pusat. Oh gitu, ya. online ada jadi ya? Ada aplikasi yang dibuat oleh BPIP.
untuk untuk seleksi proses seleksi. Jadi yang menyeleksi orang pusat? Sebetulnya kita, tapi kita laporkan. Datanya masuk sampai pusat. Iya, betul. Jadi kita laporkan datanya ke pusat dan berdasarkan nilai mereka juga. Nilai apa nih? Akademik? Dari mulai akademik sampai postur dan sebagainya. Oh iya. Tinggi, berat badan. Terus cara apa namanya? Sikap sempurnanya gitu. PBB dan sebagainya lah, baris berbaris dan sebagainya kan. Kita nilai. Tim penilai juga kita selain anaknya langsung potensi akademik mereka lewat materi-materi ideologi Pancasila, itu betul-betul hasil kerja mereka. Kalau lolos sistem ujiannya langsung di CAC lah, komputer analisa gitu online. Jadi si anak udah terseleksi dari awal dari potensi akademik, dari ideologi Pancasila dan materi-materi lainnya dari BPIP. Setelah itu baru fisik dan cara ini yang kita seleksi. Dan kita bekerja sama untuk seleksi itu ada dari aparat nggak? Ada, iya betul. Kita kalau orang di Spora sendiri tidak ada pengetahuan. Malah nggak boleh ya? Boleh ya. Jadi ya kita ada dari TNI, kita kerjasama dengan Kodim dengan Polres untuk pelatihnya ya, fisiknya termasuk untuk seleksi. Oh gitu. Iya betul. Dan juga kita libatkan Purna Paskibraka untuk melatih adik-adiknya. Pak, perhatian dari Bupati Pesawaran ini kan kita kenal orangnya sangat muda, energi gitu ya. Betul. Pasti udah masuk kategori pemuda tapi udah lewat ya. Udah lewat ya. 30. Tapi masih muda banget. Artinya seberapa beliau memberikan perhatian terhadap prestasi kepemudaan ini, Pak? Sangat. Beliau juga sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi kan, sangat. Jadi beliau sangat betul-betul sangat memperhatikan prestasi kepemudaan yang ada di Pesawaran. Mungkin salah satu contohnya nanti rencananya malam pengukuhan Paskibraka juga beliau langsung hadir. Oh gitu. Informasi yang kami dapat. Rencananya kapan tuh pengukuhannya? Pengukuhan itu kalau nggak salah 15 Agustus. Oke, iya. Pemuda udah kita bahas tentang bagaimana prestasi akademik juga, apakah itu menjadi pengaruh juga buat mereka yang dibolehkan untuk berprestasi di bidang lain? Misal dia ikut olahraga ya. Apakah ada syarat prestasi akademiknya harus bagus dulu gitu nggak? Kalau yang buat pelajar, kira-kira gitu nggak? Buat pelajar ya seperti itu juga ya, di samping prestasi akademiknya bagus ya. Kalau apalagi di Dinas Pendidikan kan ada program Bina Murid kalau nggak salah ya. Itu memberikan fasilitas untuk belajar, untuk anak-anak belajar dari mulai, saya kurang tahu detail ya. Tapi memang itu menyangkut prestasi. Prestasi. Jadi yang diberikan oleh Bupati Pesawaran terhadap anak sekolah itu bukan prestasi, anak yang berprestasi yang diberikan Bina Murid itu kan. Bukan sembarangan kan. Terus biasanya lebih mengutamakan mereka yang kondisi keluarganya masih menengah ke bawah gitu ya. Gitu. Selain ada prestasi, gitu kan, ditambah ada prestasi lagi kan. Pas sebenarnya di Pesawaran ini untuk berprestasi itu peluangnya sangat besar nggak? Artinya penyeleksian itu benar-benar fair atau tidak? Seperti apa, bisa Bapak gambarkan nggak? Ya contohnya kemarin Paskibraka juga kami lepas aja. Oh iya. Artinya kami lepas ke aplikasi yang dibuat BPIP sama tim. Jadi tidak ada ikutan campur tangan dari pihak Dispora sendiri ya? Iya, jadi kami lepas siapa yang memenuhi syarat, siapa yang yang terbaik dari yang baik kan. Iya. Tadi lolos. Iya gitu. Jadi benar-benar fair ya. Insya Allah. Benar-benar tidak ada campur tangan, tidak ada intervensi sama sekali. Terus begini, tadi saya sempat singgung juga, apakah kalau di sini disediakan tempat usaha buat para pemuda walaupun modalnya bukan dari sini, ada nggak kayak gitu tuh? Misalnya pemuda ini diberikan satu wadah untuk mereka dikasih modal usaha dan mereka cari uang dari situ. Nah kalau nggak salah ya program di tahun kemarin sebetulnya. Biasanya kolaborasi dengan dinas sosial kali? Bukan jadi ya, bengkel gitu-gitu. Kita melakukan pelatihan digital entertain. Iya, kurang lebih gitulah yang berbasis IT gitu kan. Oh iya, jadi masih belajar IT, betul. Jadi Pak Bupati juga memberikan ruang di tiap-tiap desa agar ada spot-spot untuk pemuda berekspresi dalam menyalurkan usahanya lewat digital. Sudah banyak nggak data pemuda itu yang punya usaha sendiri, mereka sebagai entrepreneur gitu, wirausaha gitu?
Sebenarnya ada data, tapi nanti ada. Tapi ada ya? Tapi ada ya. Ya. Oke. Kita pembinaan khusus kalau ke situ ada juga pelatihan, misalnya bagaimana mereka mempromosikan produknya. Ya betul, ada. Ada ya, begitu betul, ya. Tahun kemarin kebetulan kegiatannya. Itu bisa jadi kolaborasi dengan Dinas Perdagangan juga gitu kali ya, untuk kemasannya gitu ya. UMKM, betul ya. Iya, iya. Oke, kita masih ada waktu berapa menit lagi Pak. Pembinaan terhadap OKP tadi tidak banyak kan, kalau OKP itu KNPI, Karang Taruna gitu. Kalau yang ormas masuknya di Kesbangpol. Itu bagaimana komunikasi dari Dispora sendiri terhadap OKP itu? Ya, kami cukup kerjasama apa yang pernah dilakukan gitu-gitu. Kita cukup di antaranya ya kita memberikan hibah kepada KNPI, kepada Pramuka. Oh, gedung gitu ya? Bukan hibah. Oh, dana hibah. Dana, oh, ya oke. Dan juga waktu itu ke Karang Taruna juga waktu masih tahun kemarin sebelumnya. Karang Taruna dihibah dari kita. Oke. Itu kan, ya, yang pasti memang kegiatannya untuk kegiatan kepemudaan. Kepemudaan, ya betul ya. Baik, Pak. Dengan potensi Kabupaten Pesawaran yang cukup baik ini, wilayah strategisnya, geografisnya, juga potensi pemudanya, ada apa ya? Ada target nggak sih dari Pemkab sendiri untuk pemuda di Kabupaten Pesawaran ini, Pak? Yang pertama, pemuda ya kita jadikan motor penggerak dalam pembangunan di Kabupaten Pesawaran. Itu yang pertama. Yang kedua, prestasi olahraga juga. Kan kita mencari bibit-bibit muda untuk meraih prestasi yang di bidang olahraga. Jadi terkait pemuda dan olahraga. Gitu. Kalau untuk olahraga, gedung olahraganya udah ada ya Pak? Gedung olahraga secara khusus belum kita. Jadi biasanya tapi lapangan-lapangan ada. Oh iya, lapangan. Kalau misalnya kalau olahraga yang terfokus saya gor belum ya. Belum ya. Tapi kalau lapangan bola, basket atau lapangan bulu tangkis yang indoor. Jadi sport centernya memang belum ada sih, cuman fasilitas lain tuh ada walaupun pisah-pisah tempatnya. Contohnya depan ini kan ada lapangan bola. Oh iya, ini pas banget ya. Di depan kantor ini lapangan bola. Ada sekolah SSB juga yang. SSB itu? Sekolah sepak bola. Oh, di sini ada sekolah sepak bola. Ada beberapa kan ada pertandingan juga antar SSB. Oh gitu. Itu bagian dari pembinaan ya, bagaimana supaya mereka berprestasi. Ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang sekian tahun gitu kan, ada jenjangnya. Iya. Oke, jadi harapan itu bagaimana para pemuda di Kabupaten Pesawaran ini bisa menjadi motor penggerak pembangunan. Ya, betul. Dan tidak ada hentinya mungkin pemerintah Kabupaten Pesawaran ini untuk terus mengembangkan, membina prestasi para pemuda baik di bidang olahraga, pramuka dan kepemudaan tadi ya. Baik. Untuk closing statement ya Bang, apa yang mau disampaikan nih kepada pemirsa tentang aktivitas dari Dispora terkait pengembangan dan pembinaan pemuda? Ya, mudah-mudahan pemuda Pesawaran bisa memberikan prestasi bukan cuma di level Provinsi Lampung, di level Indonesia, bahkan di level internasional. Oke, baik, terima kasih Bang Fiski Firdaus atas waktunya tentang bagaimana kita sudah berbincang tentang pembinaan dan pengembangan pemuda atau kepemudaan di Kabupaten Pesawaran. Demikian pemirsa gambaran bagaimana prestasi yang telah dilakukan atau dimiliki Kabupaten Pesawaran terkait dengan para pemudanya, pemuda, pramuka, dan olahraga. Cukup membanggakan dan kita akan tunggu bagaimana prestasi-prestasi di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Kadis waktunya, mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol lagi. Dan pemirsa demikian juga akhir dari obrolan kita dalam Bupati Kabupaten Pesawaran Menyapa pada kali ini. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke. Pemirsa, kita berjumpa dalam program kami Bupati Menyapa yang merupakan kerjasama Rilis IDTV dengan pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dan untuk episode pertama kali ini, alhamdulillah kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Bapak Bupati Pesawaran, yaitu Bapak Dendi Ramadona, dan kita akan berbincang tentang Sulam Jelujur. Seperti kita tahu pemirsa, Sulam Jelujur ini sudah mendunia. Tema kita karena terkait dengan hampirnya kita masuk di bulan suci Ramadan tahun 2023, maka tema kita kali ini adalah kesiapan ketahanan pangan menghadapi Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dan sebagai narasumber saya kali ini ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Wildan SEMM. Karena tema kita adalah kesiapan ketahanan pangan menghadapi Ramadan, maka pertanyaan pertama saya itu sejauh mana nih Pak kesiapan yang dilakukan oleh Pemkab Pesawaran untuk menghadapi bulan suci Ramadan terkait dengan ketahanan pangan. Ini adalah episode yang ketiga kalau nggak salah di tahun 2023 ini, dan sengaja kami yang berkunjung nih ke wilayah Kabupaten Pesawaran. Kebetulan pada episode kali ini narasumber saya adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesawaran, Bapak Anggun Saputra. Kita mau gali lagi untuk tahun 2023 ini.
seperti yang kita tahu ya, ini sudah cukup mendunia. Ada beberapa destinasi wisata pesawaran yang sudah mendunia. Kali ini dalam program ini, di episode ini khususnya, kami sengaja datang ke satu tempat sesuai dengan narasumbernya. Kapasitas narasumbernya sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Sam Herman. Sejauh ini kalau produksi padi di daerah ini khususnya Pak, tidak pernah ada kendala atau gimana? Kalaupun ada kendala apa? Di episode kali ini kami berkunjung ke Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pesawaran. Kita akan berbincang dengan kepala badannya, yaitu saya biasa manggil Bang Evans Sagita SEME. Pemirsa, tema kita kali ini adalah optimalisasi dan inovasi peningkatan PAD di Kabupaten Pesawaran. Jadi kita akan berbincang seputar itu kepada Bang Evans.